Halo sobatku, salam sehat, salam teduh untuk sembuh. Kembali dengan saya Jody Visnu, senang sekali bisa menjumpai Anda dalam program Bincang Asik Sobatku, persembahan dari Rumah Sakit Dr. Un Solo Baru. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita bukan mau menghadirkan seorang dokter, bukan mau menghadirkan seorang tenaga medis atau tim dari Rumah Sakit Dr. Un Solo Baru, tetapi kita akan berbicara tentang aviation, health and safety, dan yang akan kita hadirkan di sini adalah seorang captain instructor, seorang pilot yang sudah melanglang buana di berbagai negara dan juga hari ini akan men-sharingkan kepada kita bagaimana tentang health dan tentang safety dalam sebuah penerbangan. Kita sambut bersama Captain Pilot Andi Arisasmita. Apa kabar, Captain? Baik, terima kasih. Salam Super Green. Salam Super Green. Selamat datang, Captain, dalam Bincang Asik Sobatku, program dari Rumah Sakit Dr. Un Solo Baru. Oke, Captain Andi Arisasmita ini adalah Captain dari Maskapai Nasional Citylink Indonesia. Dan kita sangat berbahagia, Captain bisa berhadir di sini untuk nanti kita mungkin ngobrol selama beberapa saat ke depan, Captain. Tentang health and safety dalam penerbangan. Ya. Tapi sebelumnya, Captain, ini mungkin kita perkenalan dulu nih, Captain, dari sekolah terbang mana nih, sekbang mana dan rating pesawat apa? Silakan. Terima kasih, Dokter. Jadi, saya lulusan pendidikan dan latihan penerbangan Curug tahun 1999. Kors penerbang 55. Kemudian karir awal saya di PT Mandala Airlines per 2001. Dengan rating awal saya Boeing 737-200. Kemudian masih di Mandala. Tahun 2005 saya transisi ke Boeing 737-400. Kemudian setelah berganti kepemilikan tahun 2008 saya berkesempatan sekolah Airbus 320 Family di Toulouse. Kemudian pada tahun 2009 akhir saya upgrading sebagai pilot in command. Dan per 2010 saya sebagai pilot in command di Airbus 320 Mandala sampai dengan tutupnya di awal 2011. Demikian. Dan sekarang ada di Maskapai Citylink Indonesia. Ya, betul. Per 2012 sampai sekarang. Per 2012 sampai sekarang, Captain. Yes. Ya. Ini kan Captain sini, kalau saya lihat CV-nya ini sebagai senior captain dan juga sebagai seorang flight instructor. Ya. Mungkin sobatku mau lihat, mau dengar juga flight instructor itu ngapain aja sih, Captain, sebetulnya? Ya, saya saat ini sebagai flight instructor aircraft. Jadi di situ kualifikasi saya adalah untuk ngajar di kelas, ya, ground school. Kemudian lagi mengajar di simulator. Dan yang jelas terakhirnya adalah saya mengajar atau melatih para penerbang di pesawat Airbus 320. Tentunya kita dalam pelatihan itu sudah membawa penumpang. Baik. Jadi memang daily activity betul-betul yang kita lakukan. Bila mana membawa student itu. Jadi sebagai senior flight instructor itu ibaratnya gurunya. Ya, gurunya, tapi belum sebagai checker ya. Belum sebagai checker. Ya. Jadi ini sebagai istilahnya katakanlah gurunya dan memegang tanggung jawab cukup besar, ya, Cap, ya? Sangat besar. Sangat besar. Dan ini sudah dalam catatan working experience dan yang lain-lain. Dia sempat ada di Toulouse untuk training di Prancis. Untuk Airbus 320-nya di sana. Jadi sekarang Airbus 320 adalah salah satu tipe pesawat yang banyak melanglang buana di langit Indonesia ya saat ini ya. Sangat banyak. Sangat banyak. Jadi nanti Captain Andi akan membagikan hari ini, tapi sebelum saya ke pertanyaan berikutnya, saya mau tanya dulu, Cap. Kenapa Captain Andi ini tertarik menjadi penerbang? Apa mungkin ada keluarga yang berkarya di dunia penerbangan atau bagaimana? Lingkungan kita mempengaruhi kemana kita akan melangkah di masa depan. Kebetulan memang ayah saya seorang penerbang helikopter di TNI Angkatan Laut. Sejak saya kecil, ayah saya sering membawa saya ikut terbang dengan helikopternya kalau ada training lokal area segala macam. Sehingga disitulah saya melihat ternyata being a pilot is very very challenging for me. Sehingga saya menumbuhkan passion dan cita-cita saya bahwa suatu hari nanti saya ingin menjadi seorang pilot. Dan ya puji Tuhan bahwa Tuhan menjawab doa saya dengan segala susah payah
saya berhasil mencapai itu. Oke, tapi kecil Captain di Surabaya? Surabaya. Saya lihat catatan. Ya. Kemudian setelah itu hijrah ke Jakarta untuk studi Ya, dan sebagainya. saat mulai pendidikan di PLP Curug. Di PLP Curug ya, dan setelah itu banyak terbang keliling Indonesia. Ya. Nah, Captain, kalau seandainya kita bertanya nih sebagai seorang penerbang, dampak pandemi terhadap dunia penerbangan saat ini itu bagaimana, Captain, menurut Anda? Pandemi ini sangat meruntuhkan sendi-sendi industri, Oke. khususnya penerbangan ya. Baik. Tentunya dengan mobilitas penumpang atau orang yang sangat dibatasi, sehingga pada tahun 2020 pun kami di Citylink hanya mengandalkan penerbangan kargo. Oke. Ya. Tentunya tidak banyak, ya. Tapi paling tidak kami tetap bisa mengambil keuntungan untuk bertahan hidup. Baik. Ya, seperti itulah gambaran betapa sendi-sendi bisnis dunia penerbangan itu diluluhlantakkan oleh pandemi ini. Dan memang ini recovery belum selesai. Recovery belum selesai, tapi juga kita tidak boleh menyerah, sehingga supaya tetap bisa bertahan ada prosedur-prosedur, termasuk prosedur kesehatan yang memang kita harus jalani supaya kita bisa getting close like yesterday lah. Oke, baik. Itu di tahun 2020 Ya. awal ya, Captain ya? Ya. Kemudian 2021 dan sekarang 2022 yang membedakan apa, Cap, dibandingkan waktu itu? 2020 awal saya masih ingat tuh akhir April saya terbang terakhir. Oke. Untuk setelah itu schedule semua hilang. Oke. Ya. Memang di situ kita seperti menghadapi invisible enemy. Oke. Kita tidak ngerti ini seperti apa, ya kan? Oke. Ini pemerintah pun juga berusaha keras untuk mengatasi, tapi ya di seluruh dunia kita tahu bahwa ini suatu bentuk pandemi yang sama sekali baru yang tidak pernah dialami, sehingga ya saat itu kita betul-betul masih meraba, trial and error mungkin ya. Jadi apa ini? Seperti apa kita harus menghadapi? Seperti apa kita harus bertindak? Ya. Nah, sementara di tahun 2021 para kru kami, tidak hanya para kru ya, tapi juga seluruh karyawan di perusahaan kami sudah mendapatkan vaksin. Oke. Ya, disediakan oleh perusahaan. Dan di situ juga mungkin dinamikanya adalah virus ini sudah mulai terpetakan seperti apa. Ya. Sehingga memang belum melalui recovery, tapi paling tidak kita sudah punya cara untuk menghadapi supaya bisnis kita ini ya tadi return back close to normal deh. Mungkin tidak bisa normal seperti sebelum pandemi, tapi paling tidak kita sudah bisa menghadapi atau ya bertindak dengan aman dalam pandemi ini untuk menjalankan bisnis kita. Baik, Gitu kira-kira. baik. Mungkin memang sulit untuk sampai 100% kembali seperti dahulu ya, Cap, ya? Karena prosedur tetap harus dilakukan, harus ada swab dan sebagainya, harus isi aplikasi juga dan segala macam. Ya, jadi betul. memang itu adalah salah satu cara yang kita bisa lakukan untuk tetap linear dengan program pemerintah, sehingga kita tetap bisa menjalani ini semaksimal mungkin sampai harapannya pandemi ini bisa lekas terjadi recovery, lekas berakhir. Nah, Captain, kalau seandainya ini memang kita harapannya kan orang-orang itu meminimalisir mobilitas sebetulnya untuk menghindari COVID-19. Tetapi ada beberapa pekerjaan yang memang mengharuskan orang untuk pergi. Ada beberapa pekerjaan yang mengharuskan orang itu harus terbang, apapun itu alasannya. Nah, Citylink Indonesia berhasil meraih predikat 5-star COVID-19 Airline Safety Rating dari Skytrax. Apa artinya dan bagaimana upaya Citylink yang sudah dilakukan sehingga bisa mendapatkan predikat bergengsi? Silakan. Oke, mungkin saya menjawabnya tidak textbook ya, tapi silakan. apa yang kita lakukan di lapangan. Bahwa company kami itu selalu mengupdate informasi baik dari WHO, ICAO maupun
Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Sehingga di situ updating dari badan-badan itulah yang kemudian kami adopt dalam kegiatan di lapangan, di kegiatan penerbangan kita sehari-hari. Ya, itulah mungkin karena kita mengikuti prosedur itu, sehingga saat mana kita diaudit oleh badan-badan tertentu, ya kesimpulannya seperti award yang kita terima itu. Oke, jadi memang semuanya itu sudah berjalan sedemikian rupa dan tetap perusahaan mengikuti standar aturan yang sudah ditetapkan. Betul, ya, Kapten ya. Demikian juga dengan semua kokpit kru dan cabin kru ya, Cap ya. Yes. Karena ini berhubungan dengan pertanyaan kami yang berikutnya, bagaimana dengan protokol kesehatan yang diterapkan kepada awak kabin dan awak kokpit? Tentunya kita mengikuti peraturan dari ICAO, ya kan? Bahwa sebelum terbang kita harus melakukan cek kesehatan. Awalnya dulu, pada saat sebelum pandemi, kita saat sebelum terbang kita akan dites tensi, dan juga alkohol breath. Tapi karena pandemi dan ini menyerang sistem pernapasan, sehingga alkohol breath test itu dihilangkan. Nah, dan kemudian diganti dengan cek ke oksigen dalam darah, dengan oximetry, dan juga body temperature. Sebelum itu juga tentunya kita harus mematuhi surat edaran yang berlaku bahwa kita sebelum terbang harus melakukan antigen. Ya, minimum antigen. Bila mana kita akan terbang ke luar negeri, kita harus melakukan PCR. Karena di saat sekarang ini salah satu yang menguntungkan juga adalah charter. Charter kami di Citylink bisa ke luar negeri untuk repatriasi, penerbangan repatriasi itu kita melayani ke luar negeri. Nah, itu sebelum berangkat kita diwajibkan untuk PCR dulu. Ya. Dan juga tentunya di ops room kita di flops ya, itu juga para FOO juga dilibatkan untuk melihat performance, mungkin ya ke cockpit crew atau cabin crew bila mana memang mungkin terlihat pucat pas segala macam, ya dianjurkan untuk memeriksakan diri dulu ya, sehingga memang saat mana kita menuju ke pesawat itu betul-betul fit untuk terbang. Jadi fit to fly. Yes, fit to fly. Ada buku, Captain, zaman saya dulu studi yang berjudul Why Hospital Should Fly. Why Hospital Should Fly. Ya, jadi istilahnya adalah bagaimana yang namanya safety dalam rumah sakit, itu kita juga belajar dari safety dari penerbangan. Ya, karena dalam penerbangan itu kan ada istilah the sky is vast, but no room for error. Nah, seperti tadi sobatku Kapten Andi sudah menyampaikan bahwa standar prosedurnya itu bukan hanya nasional, akan tetapi dari International Civil Aviation Organization ya, ICAO. Ya, jadi memang standar maksimal, sehingga pada saat nanti mau pada terbang dan yang lain-lain itu juga di kantor ada yang namanya FOO atau Flight Operation Officer yang akan juga mengecek mengecek cockpit crew dan juga mengecek cabin crew bagaimana kondisi mereka. Kalau ternyata tidak fit to fly, maka pasti no room for apa istilahnya ya, tidak akan ada babi bu lagi, pasti tidak akan bisa terbang. Untuk disarankan untuk diganti saja mungkin. Walaupun itu memang angkanya sangat kecil ya. Jadi memang mostly kita melangkah masuk ke flight operation itu fit. Sudah harus sehat. Ya, harus sehat. Betul, nah, tapi pasti ada prosedur, atau mungkin bukan prosedur, ada tips and trick, atau mungkin yang Kapten Andi dan teman-teman juga lakukan supaya tetap prima saat bertugas. Tipsnya apa, Cap? Tips tetap prima dalam bertugas. Ya. Kalau saya pribadi melakukan paling tidak 2 hal. Wisata kuliner. Dan berolahraga. Olahraga. Yes. Jadi belakangan ini memang saya lebih rajin berolahraga ya, sehingga di beberapa kesempatan remain overnight atau menginap di outbase, kami satu set bisa saja
olahraga sore bareng-bareng Oke. gitu. Ya, entah Oke. ya jalan atau bahkan ada yang sampai lari gitu. Oke. Jogging ya, bukan Jogging bukan. bareng. Nah, itu. Oke. Setelah itu baru kita lanjutkan dengan let's eat. Oke. Di mana yang kita ini tentunya dengan prokes yang harus dijalankan Yang ya. harus dijalankan. Betul. Oke. Ya, di situ kan kita semua merasa gembira, Oke. imun tubuh kita juga pasti akan meningkat gitu. Oke. Bagaimana tanggapan Captain nanti tentang positive mind? Itu sangat penting ya, karena ya kita lihat sendiri di pandemi ini berita yang betul-betul menohok psikologis kita sangat banyak ya. Entah itu ya masalah kesehatan itu sendiri, entah itu ancaman bisnis tadi itu ya. Sehingga kan mungkin orang akan tidak secure bahwa perusahaan saya masih bisa running well atau tidak untuk menggaji saya dan keluarga. Nah, itu kan gangguan ya. Nah, sehingga untuk itu ya memang kita harus punya cara masing-masing, orang harus punya kegiatan yang memang bisa mengalihkan itu semua. Dan kita memang tidak perlu mungkin paranoid ya, sampai paranoid. Ya, kita waspada ya, tapi tidak perlu sampai paranoid. Oke, baik. Ya mungkin juga dengan melakukan hobi kita segala macam, entah apapun lah itu yang sekiranya bisa merilis stres kita atau ya mengcounter berita-berita negatif itu. Oke, jadi tetap harus positif mindset Ya, untuk ini ya. Oke. Nah, sebelum nanti kita menanyakan tentang safety yang lain berkaitan dengan pandemi, kita mau bahas tentang medical concern dalam kondisi emergency misalnya. Dengan pengalaman Captain Andi yang sudah melanglang buana dan juga sudah berpengalaman dalam dunia penerbangan, ya sudah banyak berjaya di darat dan di udara. Pengalaman yang pertama, Captain, tentang kasus-kasus yang tidak sadarkan diri dalam penerbangan atau unconscious on board. Unconscious. Mungkin pernah mengalami. Unconscious, pingsan gitu ya, Ya, mungkin ya. Kalau kira-kira. pingsan sih, seingat saya belum pernah mengalami ya. Oke. Tapi kalau emang karena pucat pas segala macam karena ya kondisi kesehatan yang tidak prima saat terbang, ya saya pernah mengalami. Pernah mengalami. Pernah Oke. mengalami. Biasanya prosedur apa, Cap, yang akan dilakukan kalau menghadapi begitu? Tentunya FA1 atau mungkin purser ya, di beberapa airline menyebutnya purser, akan melaporkan kepada pilot in command Oke. bahwa ada penumpang di row sekian mengalami kondisi tertentu, kondisi medical tertentu. Nah, di situ apabila memang membutuhkan oksigen, portable oksigen, itu harus izin pilot in command. Nah, kemudian setelah itu tentunya cabin crew sudah dilatih untuk mengambil suatu tindakan yang dianggap perlu ya, karena sudah memang melalui pelatihan safety emergency prosedur dan sebagainya. Kami pun para cockpit crew juga mendapatkan itu sehingga bisa ditangani secara awal ya, terlebih dahulu. Kemudian berikutnya adalah paging dokter atau paramedik. Oke. Siapa tahu dalam penerbangan itu ada entah dokter atau paramedis yang on board di kita. Oke. Mereka mungkin bisa membantu. Oke. Ya. Setelah itu, bila mana memang tidak ada, ya akan dilaporkan kembali ke pilot in command bahwa sudah dilakukan tindakan apa saja dan kemudian tidak ada dokter atau paramedik dalam penerbangan ini. Oke. Sehingga di situ kami pilotnya, terutama pilot in command, akan membuat suatu keputusan kemana kita akan menerbangkan. Apakah kita harus divert ke kota terdekat, atau kita bisa lanjutkan sampai ke kota tujuan. Tentunya dengan beberapa macam pertimbangan ya. Tentunya masalah pelayanan kesehatan di kota yang akan kita tuju. Oke. Terus kita akan melaporkan kepada air traffic controller bila mana perlu, dan juga kepada station company kita di tujuan bahwa kita membutuhkan medical assistant terhadap penumpang yang duduk di row sekian. Kondisi terakhir tadi seperti ini. Nah, itu nanti diharapkan pada saat kita tiba di tujuan,
paramedik akan segera menghampiri si penumpang yang sakit ini untuk kemudian dievakuasi terlebih dahulu dan kemudian normal disembah baru dilaksanakan. Oke, baik. Jadi standarnya dari identifikasi dari flight attendant dulu, ya, dari pramugari, kemudian akan lapor ke awak kabin pramugari senior. Atau pramugara ya? Pramugari atau pramugara, Ya. oke. Jadi jangan cuma yang wanita, oke, baik. Awak kabin, kemudian ke awak kabin senior. Dari awak kabin senior nanti kemudian ke pilot in command atau kepada pilot yang handling, captain yang handling hari itu. Dan setelah itu nanti akan berkomunikasi dengan bagian darat, ya Cap ya. Betul. Istilahnya dari entah itu dari air traffic controller, kemudian atau dari station base yang ada di darat. Jadi istilahnya dari kokpit itu selalu akan mengkonfirmasi masalah kesehatan apapun, misalnya yang memang membutuhkan medical assistance dan yang lain-lain, ya Cap ya. Jadi bukan berarti nanti sobatku ini yang terbang kemudian dibiarin aja, enggak. Selalu akan ada calling-calling gitu istilahnya. Cap, gimana dengan pengalaman terjadi kondisi medical emergency di udara, dia membutuhkan penanganan medis, tapi mungkin ada pengalaman death on board yang mungkin meninggal dalam penerbangan. Itu kira-kira gimana, Cap, pengalaman Cap? Sepanjang sejarah saya sebagai pilot sampai dengan hari ini, saya mengalami death on board di bulan Oktober tahun 2012, seingat saya. Ya, itu dari Surabaya ke Banjarmasin. Baru saja kita reaching flight level 310, kemudian FA1 melaporkan bahwa seorang penumpang di row sekian agak ke belakang waktu itu pucat, dan cenderung life sign menurun, menurut laporannya. Sekali lagi paging dokter dan paramedik. Walaupun saat itu memang ada, tapi umur manusia kita tidak bisa menebak ya. Pendek kata pada saat itu tidak bisa diselamatkan. Sehingga akhirnya saya sekali lagi meminta kepada stasiun tujuan bahwa ini ada penumpang kita yang kita suspek sudah meninggal dunia dan posisinya ada di gali belakang. Sehingga nanti tolong arahkan paramedik untuk segera ke pintu belakang, sementara kita akan disembah penumpang melalui pintu depan. Dan memang pada saat diperiksa disimpulkan 30 menit yang lalu si bapak ini sudah tidak ada, sudah meninggal dunia. Di situ terus kemudian pilot in command harus mengisi form ya temporary death certificate. Untuk kemudian nanti di situ ya dibuatkan surat dari company dan hak-haknya sebagai penumpang bisa dikeluarkan. Dan memang prosedurnya kalau ini kan kalau seandainya penerbangan pendek ya, Cap ya. Kalau penerbangan jarak jauh, Cap, sepengalaman Kapten Andi misalnya untuk penerbangan di luar negeri dan yang lain yang butuh waktu sekitar medium haul flight 8 jam misalnya. Kalau terjadi kematian misalnya dalam 4 jam pertama, apakah pesawat akan divert, dialihkan, atau pesawat biasanya akan tetap jalan terus? Gimana, Cap? Ini semua adjustment dari pilot in command ya. Baik. Tapi kalau memang ternyata yang bersangkutan atau si penumpang ini diperiksa sudah tidak ada life sign, kemungkinan kita tetap akan melanjutkan. Penerbangan. Karena ini pernah kejadian di rute Jeddah. Kami punya charter umroh Jeddah. Saya lupa dari Jeddah ke India atau Hyderabad kalau nggak salah. Itu salah satu penumpang tiba-tiba, ya bukan tiba-tiba, maksudnya mengalami suatu sakit yang kemudian akhirnya dinyatakan tidak ada. Dan ya sudah kita lanjutkan sampai ke Hyderabad. Dan sampai ke Indonesia juga. Tapi tentunya sudah ditempatkan di body bag. Jadi kita untuk itu membawa body bag. Dengan ada prosedural ya, Cap ya. Tapi kalau memang masih sadar atau bagaimana, ya itu tadi, kemungkinan kita akan divert ke suatu airport. Bisa dialihkan ke suatu airport, di mana bandara tersebut juga punya kemampuan untuk menampung pesawatnya bersangkutan ya, Cap? Betul. Jadi nggak asal airport aja gitu kan, kita juga ada performance pesawat yang kita harus hitung. Gimana, Cap? Itu soal itu gimana, Cap, misalnya? Ya memang itu sejak awal berangkat kita kan sudah diberi flight plan oleh
FOO tadi ya, Flight Operation Officer, di mana data load segala macam itu tertera di situ, fuel segala macam, terus kemudian departure alternate, en route alternate, dan destination alternate. Ya, jadi sepanjang perjalanan itu, andai kata ada apa-apa di poin ini, kita akan kemana? Di poin yang sana kita akan kemana? Begitu juga nanti kalau kita sudah mau mendarat di bandara tujuan, tapi ternyata karena suatu hal kita tidak bisa mendarat, ya kita harus mengalihkan ke alternate aerodrome. Ya itu semua demi safety ya. Jadi please tolong, kalau ternyata landingnya tidak di tujuan, ya jangan marah-marah sama pilotnya. Pilotnya itu memikirkan keselamatan semua masalahnya. Keselamatan penumpang dan pesawatnya. Jadi kalau kemarin ada yang viral penumpang kemana itu, Denpasar atau mana, marah-marah karena harus balik ke Jakarta, please tolong jangan. Itu demi keselamatan Anda sekalian gitu. Ya memang rugi waktu, tapi paling tidak kemudian Anda bisa bertemu dengan orang-orang yang Anda cintai, bukan? Benar. Istilahnya no room, sky is fast, but no room for error. Betul. Jadi tidak ada isu, semuanya adalah mandatori yang memang bisa dilakukan. Dalam arti kata memang prosedur tetap harus jalan ya, Cap, harus ya? jalan. Harus jalan, dan safety-nya memang dan nomor kita satu. tidak boleh memaksakan ya. Ya, jadi gue udah capek, gue udah nggak bisa, nggak boleh. Ya, itu ada syarat-syarat minimum visibility misalnya, apa segala macam, atau equipment yang harus dipenuhi untuk kita landing, ya, atau juga performance, stabilize approach segala macam, atau ya mungkin apa, bila mana terjadi wind shear ya di bandara tujuan, ya nggak mungkin kita landing. Kita harus menghindari. Nah ternyata mungkin fuel kita sudah tidak kuat untuk nunggu, untuk holding, ya kita harus segera putuskan menuju ke bandara alternatif. Ya sekali lagi demi keselamatan kita semua. Kita kan mau melangkah keluar dari pesawat dengan selamat, pesawat pun utuh, kita bertemu dengan keluarga, dengan orang-orang kita cintai ya kan, dengan sehat-sehat semua gitu loh. Ya itulah tugas kami ya, untuk menjaga Anda semua supaya terbang happy lah. Jadi sebenarnya penerbangan itu bukan hanya asal take off and landing dan sampai. Ya? Oh tidak. Perjalanan persiapan mulai dari persiapan krunya, mencari kru yang siap dan yang lain-lain, kemudian mengatur scheduling, karena kru kan juga diatur ya, Cap ya. Tidurnya dia harus berapa lama, baru bisa kerja lagi berapa lama, tidak sembarang asal tujuh kru. Dan itu sekali lagi peraturan internasional yang menggariskan semua itu. Jadi kita nggak bisa sembarangan. Jadi peraturan internasional itu sudah minimum. Sementara company atau negara, ya dalam hal ini mungkin Kementerian Perhubungan atau Direktorat Jenderal Perhubungan Udara akan menambah, menambah, dan nanti di company bila mana perlu ditambah lagi, sehingga lebih marginnya lebih bagus lah, tidak minimum sekali. Gitu. Jadi istilahnya kita punya safety juga, Indonesia safety juga nggak kalah ya? Harusnya. Kita tuh safety-nya sudah bagus misalnya. Luar biasa. Tadi Captain Adi sempat bilang, sobatku, mengenai wind shear. Jadi kalau misalnya sobatku berada di air terjun, ya, kemudian di sini ada air terjun, akan ada angin yang begitu airnya turun, kita seperti kena angin. Nah, kondisi seperti itu badan kita bisa fit, tetap tegak di air terjun. Tapi dalam tiba-tiba ada hujan, kemudian pesawat tiba-tiba hujan turun, anginnya dia akan bisa membuat pesawat itu kalau kuat nggak karu-karuan. Bisa nggak karu-karuan, jadi akan bisa bergeser dan segala macam. Kalau nggak bisa landing, Captain sudah memutuskan untuk tidak bisa landing, kita akan naik dan kemudian akan holding. Muter dulu. Kalau ternyata muter tapi fuelnya atau istilahnya bahan bakarnya menipis, akan terpikirkan untuk ke bandara alternatif. Ya, jadi kalau seumpama terjadi seperti itu, kemudian sudah go around, holding nggak dapat, kemudian ke alternatif, jangan marah-marah dan tetap sabar. Jangan dibully ya. Jangan dibully, ya. Karena itu juga melalui perhitungan detil ya, Cap ya. Begitu nanti muter, ada holding, ada kita bahan punya bakar. konsep ya, untuk mengambil keputusan itu di cockpit kita ada checklistnya. Keputusan mana yang kita paling bagus kita ambil saat sekarang dari opsi yang ada. Opsi itu juga berdasarkan data, ya kan? Data cuaca, data notice to airman, data operating hour bandara, segala macam, terus perwakilan kita di sana. Banyak sekali yang harus kita
kumpulkan dulu, kita pikirkan, kita bahas dalam, tentunya tidak bisa berlama-lama ya. Karena fuel juga sudah mulai mepet, jadi kita harus segera menentukan mau kemana nih kita. Oke, kita ke sana. Ya sudah, kita declare harus mengalihkan ke sana, gitu. Supaya itu tadi land safely. Land safely. Oke, Captain, pengalaman berbicara mengenai standar keselamatan dalam dunia penerbangan, mohon tips untuk ibu hamil yang akan bepergian dengan pesawat udara. Silakan. Mungkin ada pengalaman. Ibu hamil. Ya, tentunya kalau persyaratan yang harus dipenuhi paling mudah adalah memeriksakan dulu kesehatan kehamilan, mendapatkan surat keterangan dari dokter objinnya ya, bahwa sudah safe for flight. Kemudian lagi comply dengan peraturan perusahaannya, karena tiap perusahaan punya policy yang berbeda. Bisa jadi sekian minggu masih boleh, bisa jadi sekian minggu itu sudah tidak boleh, gitu ya. Terus kemudian lebih aman lagi kalau dia mengisi surat pernyataan di check-in counter biasanya, ya. Nah ini yang mohon dihindari ya untuk para penumpang, terutama ibu-ibu yang hamil, jangan menyembunyikan kehamilannya. Karena mungkin aja dia check-in, entah keluarganya, entah suaminya, entah siapa, dan itu tidak melaporkan kehamilannya. Ya, sehingga pada saat boarding, cabin crew akan menanyakan surat-surat itu, dan surat itu tidak ada. Efeknya apa? Bisa jadi tidak jadi terbang hari itu, malah repot, ya kan? Nah, tentunya semua persyaratan harus dipenuhi bahwa betul yang bersangkutan siap dan sehat untuk berangkat dengan usia kehamilan yang memenuhi syarat di company tersebut. Ya, pengalaman saya memang ada sekali. Saya menuju Halim waktu itu. Memang dari awal sudah dinotis oleh cabin crew kami bahwa ada ibu hamil, surat-suratnya terpenuhi semua sehingga kita boleh membawa ibu tersebut. Tapi ternyata waktu desain, lagi-lagi FA1 report ke pilot in command bahwa ibu ini sudah mules. Ya, waduh, lah, kita harus segera landing kok gitu ya. Dalam artian, saya sekali lagi prosedur harus kita sebagai pilot harus kita jalankan. Kita call to air traffic controller bahwa ada maternity on board, ya, request priority, dan kebetulan saat itu Halim tidak ada traffic, jadi number one in sequence. Ya. Kemudian juga report ke company bahwa butuh asisten, ada ibu mau melahirkan, dia duduk di row 1 kalau nggak salah waktu itu. Ya udah, waktu itu langsung segera diambil begitu tiba di parking gate. Terus saya melanjutkan perjalanan, kalau nggak salah saya waktu itu ke Jogja. Saya komunikasi dengan stasiun Halim. Bagaimana tadi ibu yang mau melahirkan? Sampai klinik langsung melahirkan, Cat. Waduh, right on time lah. Bersyukur bisa tertangani dengan baik ya. Kalau nggak nanti melahirkan di penerbangan ini ya lain cerita nanti. Lain cerita, urusannya panjang. Jadi sebetulnya kalau untuk mereka yang mau melahirkan dan sebagainya macam itu kan mereka harus melaporkan ya, dan setiap maskapai juga punya aturan lain-lain ya. Memang secara general biasanya ada aturan 14 sampai 27 minggu yang diperbolehkan. Di bawah 14 minggu takutnya itu kan memang terjadi organogenesis pembentukan jaringan dan segala macam. Di atas 27 minggu takut nanti bermasalah. Tapi setiap airlines punya aturan sendiri. Ada angka baiknya kalau sobatku yang mau terbang itu buka websitenya dulu dan melihat aturan-aturan yang lainnya itu. Kalau tiba-tiba pesawatnya nggak terbang, ganti armada pesawat, ganti airlines lain, buka lagi websitenya dan lihat aturan secara detail. Jadi tidak ada cara yang lain selain dengan mematuhi aturan. Tidak ada cara lain. Ya, yang prosedural. Nah, Cap, by the way, kalau ngomongin soal tenaga medis dalam penerbangan, sebetulnya ada beberapa kali kayak tadi Captain sempat sampaikan, kalau terbang kita biasanya minta medical assistance dulu on board di pesawat. Kalau ternyata nanti ada tenaga medis, maka biasanya kita bisa minta pendapat mereka dan segala macam. Kalau ada tenaga medis, jadi kan harapannya kita supaya tenaga medis itu jujur ya di pesawat. Kalau dinyatakan ada nggak
dokter di sini atau ada nggak perawat di sini bahwa tenaga medis jangan diem-diem aja. Karena biasanya bantuan dari mereka sekecil apapun tuh sangat berperan. Menurut Captain gimana? Iya betul, karena ya kami cabin crew, cockpit crew, ya memang kita dilatih safety emergency procedure ya. We know how to do, but we are not expert to do. Ya, tetap yang certified, yang berijazah lah, yang lebih kompeten untuk melakukan itu. Sehingga ya tolonglah kami bila memang kita membutuhkan tenaga Anda pada saat itu. Ya, kira-kira seperti itu. Ya, istilahnya apa namanya, butuh juga pendapat ya. Meskipun udah perawat, udah dokter, tapi yang sudah S3 atau mungkin para dosen dan sebagainya, tetap bantulah cabin crew, bantulah cockpit crew untuk hal ini. Karena pernah, maaf, satu kejadian, bukan saya waktu itu pilotnya, dari Medan ke Jakarta, di atas Pekanbaru, serangan jantung. Kebetulan ada dokter. Nah, kaptennya saat itu menanyakan, ini kita masih 1,5 jam lagi penerbangan ke depan sampai Jakarta, atau kita bisa alihkan ke bandara terdekat. Ini harus segera ditangani, Kapten. Akhirnya waktu itu dialihkan ke Batam. Saya sempat tanya sih ke si Kapten, loh kok kamu nggak ke Pekanbaru aja? Pekanbaru waktu itu sedang asap, ya sehingga tidak mungkin kita ke sana. Very good action lah begitu. Jadi segala macam safety-nya sudah diperhitungkan dengan baik. Dan si dokter memberikan advice yang betul-betul profesional sehingga akhirnya si penumpang itu bisa diselamatkan. Jadi tidak memikirkan diri sendiri. Kalau berpikir diri sendiri, udah lanjut aja ke Jakarta gitu. Waduh, nanti kenapa-napa penumpangnya. Jadi dalam hal ini kita kerjasama lah istilahnya, ya penting. Captain, ini berbicara lagi tentang pandemi. Karena kita berbicara soal health and safety in aviation. Seumpama kita melihat penumpang yang abai dan tidak menggunakan masker di pesawat, apakah sesama penumpang boleh saling menegur atau kita laporkan ke awak kabin atau gimana menurut? Ini apa ya? Sebaiknya kita menghindari konflik antar penumpang, ya. Sehingga bila mana terjadi seperti itu, lebih baik memberitahu kepada awak kabin kami supaya yang bersangkutan yang menegur. Karena memang cabin crew itu berkompeten atau memang mempunyai otoritas ya untuk mengingatkan, untuk mengambil tindakan daripada sesama penumpang. Baik. Dengar siapa lo gitu, berani negur gue gitu. Jadi kalau cabin crew atau bahkan mungkin ya siapa tahu si pilotnya sendiri yang menegur ya, itu kan berarti kan memang yang mempunyai otoritas di dalam penerbangan itulah yang memberikan teguran. Ya, sehingga memang harus turutin. Gitu. Jadi nggak masalah kita lapor ke cabin crew aja ya? Gitu. Memang sering terjadi seperti itu. Sering terjadi? Dalam artian tidak hanya masalah masker ya. Mungkin juga kakinya naik. Kalau masalah dia lupa naikin jendela udah biasa gitu ya, lupa negakkan kursi udah biasa ya. Tapi kalau kakinya naik dan yang lain. Atau mungkin main game dengan volume yang begitu keras. Itu kan mengganggu yang lain. Tolong diingatkan itu suruh mengurangi volume. Gitu. Nanti kalau dia tanya siapa lu, dia bilang gue yang punya di pesawat. Sudah. Tapi ya sudah. Gitu. Intinya adalah kita tetap menghindari konflik antar penumpang. Tadi Kapten tadi sudah sampaikan. Jadi bagaimana supaya kita bisa tetap kerjasama dengan penumpang, dengan cabin crew supaya cabin crew yang bisa menunaikan tugasnya. Kapten Andi, pertanyaan saya yang terakhir. Bagaimana tips and trick bepergian di masa pandemi? Nah, ini banyak banget pasti jawabannya. Luas, silakan, Cap. Ya, tentunya dari kitanya sendiri. Bahwa pada saat kita berangkat, kita harus sure bahwa kondisi kesehatan kita prima. Ya, apapun lah Anda bisa lakukan. Mau minum vitamin dulu ya kan? Atau mau makan sesuatu yang make you happy, ya pokoknya meningkatkan imun, misalnya gitu ya. Kemudian tentunya prosedur perjalanan harus dipatuhi. Contohnya melakukan antigen atau PCR sesuai dengan syarat yang berlaku. Ada mungkin dulu tuh beberapa bulan lalu beberapa provinsi itu mensyaratkan harus PCR. Ya. Terus kemudian ada contohnya bila mana kita ke Manado sampai dengan saat ini
setelah ambil bagasi bagi penumpang atau kami para kru selesai bertugas turun dari pesawat, nggak boleh langsung keluar. Oke. Tapi di antigen dulu oleh KKP setempat. Oke. Ya, itu policy memang dari pemerintah Baik. provinsi. Ya, oke. Terus kemudian tentunya ya seperti yang sudah kita kenal selama ini, kita jaga jarak, pakai masker, bawa hand sanitizer, segala macam ya. Tapi jangan salah juga bahwa sekarang pesawat itu memang tidak menerapkan distancing. Oke. Kenapa? Karena memang dari ICAO memang sudah tidak mensyaratkan itu, dan kedua, kalau di pesawat yang berteknologi baru, teknologi baru tuh bisa saya klasifikasikan dari tahun 90-an kemarin ya. Itu sudah ada HEPA filter. Yes. Oke. Ya, seperti di operation chamber juga ada HEPA kan. Ya. Saya malah pernah membaca di operation chamber itu cycle-nya per 10 menit kok saya tidak salah. Di pesawat itu per 3 menit. Oke. Ya. Buktinya HEPA itu bekerja seperti apa? Mungkin kalau Dr. Jody sering bepergian di masa lalu, sering ada komplain masalah bau toilet. Oke. Ya. Ya. Nah, sekarang dibandingkan dengan masa sekarang, apakah ada bau itu? Udah jarang ya, apalagi kita yang duduk dekat toilet jarang. Yes. Oke. Itulah pertanda HEPA itu bekerja. Oh, baik. Menarik. Ya. Nah, itu. Sehingga itulah dikatakan kenapa bepergian dengan pesawat itu relatif aman. Baik. Dengan kemungkinan contagious kecil ya, bukan berarti zero ya, kecil. Sehingga ya karena itu ada HEPA filter yang bekerja di situ di pesawat yang sudah berteknologi baru. Oke. Ya, dan ketentuan sekarang less than 2 hours itu memang tidak boleh makan dan minum ya, kecuali harus mengonsumsi obat sesuatu. Dan kemudian yang more than 2 hours boleh, sehingga boleh lepas masker untuk ya makan atau minum ya, karena nggak mungkin kan kita nggak minum juga selama sekian jam ke depan, apalagi long haul flight. Kan? Tapi setelahnya itu ya jangan lupa untuk kembali menggunakan masker. Kalau saya pribadi sebelum masuk kokpit biasanya saya cuci tangan di toilet ya dengan sabun. Terus masuk kokpit saya ya nyemprot dengan desinfektan, baik. Ya. Terus juga mengeluarkan wet tissue, kita lap kokpit, tombol-tombolnya itu kan memang sentuhan tangan semua kan itu, termasuk hand mic segala macam ya. Ya itulah kira-kira yang bisa kita lakukan. Baik. Juga biar kita merasa aman, sebagai penumpang juga aman, dan ternyata dalam penerbangan itu kapten dan juga awak kabin dan yang lain-lain juga melakukan prosedur yang maksimal. Betul. Sehingga nanti pada saat membantu penumpang, melayani penumpang atau mendampingi penumpang juga bisa tetap bisa menjaga protokol kesehatan yang baik. Betul. Satu hal yang memang harus diyakini para sobatku dan juga memang harus ditanamkan dalam pikiran kita bahwa kalau kita bicara soal cabin crew itu bukan dalam tanda kutip yang melayani di udara, tapi mereka adalah menjaga safety di udara. Itu main jobnya ya. Main job. Masalah bisa melayani dan yang lain itu adalah urusan belakang. Misalnya contohnya ya Cap ya, kalau seandainya kondisinya lagi dalam keadaan turbulence, kemudian seat belt signs on, dan kemudian lagi mau ngasih teh atau apa yang panas kan otomatis tidak boleh. Stop itu pun gimana? tertuang dalam crew briefing sebelum kita terbang. Saya selalu mengingatkan ketika terjadi turbulence ya, dan kami di kokpit menilai ini levelnya sudah unacceptable untuk Anda sekalian berjalan, saya akan nyalakan seat belt sign. Kalau Anda sudah melihat itu, please protect all your equipment. For you, stop your activity. Duduklah pakai sabuk pengaman. Ya, karena beberapa kali kejadian bahkan cabin crew-nya bisa sampai terlempar ke ceiling. Pada saat pesawat turun, ya, mengalami turbulence atau bumpy atau apapun itu. Ya, itu kan maksudnya juga kita untuk memprotek keselamatan para kru kita sendiri ya. Jangan sampai
karena mungkin surfing atau mungkin sales on board, Oke. mengejar omset, Oke. ya kan? Oke. Sehingga mengesampingkan keselamatan nyawa mereka sendiri. Ya, Gitu loh. ya, betul sekali. Ya. Oke, ya. Memang kalau terjadi bumpy flight ya, kemudian banyak goyang, memang harus hati-hati sekali ya. Gitu. Betul, tapi sekali lagi untuk masalah itu jangan khawatir. Ya. Pesawat itu didesain sedemikian rupa safe untuk menghadapi even sampai severe turbulence. Dan juga kami pastinya sudah dibekali dengan prosedur, dengan pelatihan di simulator untuk mengatasi hal tersebut. Oke. Ya, jadi tidak perlu khawatir. Ya. Tidak perlu khawatir. Dan pada saat recurrence training itu juga simulatornya bukan yang gampang ya, Cap ya. Semuanya itu yang susah. Simulator tidak ada gampang. Tidak ada simulator yang gampang. Jadi setiap kali recurrence atau apa namanya recheck dan sebagainya itu Bukan recheck ya. Kalau istilahnya recheck apa? apa ya, recurrent ya. Recurrence training ya. ya. Kalau recurrence Simulator, itu ya. simulatornya itu pasti akan diberikan skenario yang memang susah. Betul, dalam artian just in case kita harus deal with that emergency, kita sudah pernah dilatih tahu untuk mengatasi. Oke. Kita tidak pernah berharap untuk mendapatkan itu tentunya kan. Oke, ya. Kita selalu berharap saat kita dalam kondisi prima, penerbangan kita aman dan nyaman. Tapi ya siapa tahu, namanya bikinan manusia, Ya. bisa saja terjadi abnormalities. Tapi di situ sekali lagi jangan khawatir. Teknologi pesawat di Airbus 320 yang saya terbang sekarang sudah mengeluarkan ICAM prosedur, Oke. kemudian lagi ke QRS, kemudian lagi ke FCOM abnormal. Jadi itu semua sudah sering dilatihkan di simulator ya. Oke. Gitu. Ya. Ya, seperti ban serep lah ya. Ban serepnya harus bagus. Kalau bisa jangan dipakai gitu kan. Betul. Kalau bisa jangan terjadi emergency, tapi kalau sampai terjadi istilahnya semua sudah all in training Yes. dengan baik. Oke. Well trained. Well trained. Well trained. Well trained. Mantap sekali. Kapten Didi, saya ucapkan terima kasih banyak Makasih. sudah hadir di acara Bincang Asik Sobatku ya, dari Rumah Sakit Dr. Un Solo Baru, dan sudah bisa memberikan banyak sekali edukasi kepada kita semua tentang aviation health and safety. Baik, demikian Bincang Asik Sobatku bersama Tunggu dulu. gimana, Cap? Kan Citylink itu Khas identiknya ya? dengan Monggo. pantun. Oh, Nah, saya tuh tadi bingung mikir pantunnya, tapi ternyata beliau sudah menyiapkan. Monggo, Cap. Ya, walaupun saya tidak pernah berpantun secara langsung ya, tapi ya Dalam flight announcement, Captain nggak kasih pantun? kalau saya pribadi enggak. Enggak, oke. Tapi Tapi ada kalau mau ada beberapa kapten yang memang dia rajin untuk bikin pantun sendiri. Oke, nanti di sini kita akan buatkan supaya Captain Andi pakai. Monggo, Cap. Nah, pantunnya silakan. Oke, wah ini khusus untuk sobatku nih, saya sampai Wah. harus membuat pantun. Mantap, mantap. Beli kembang di pasar keling. Cakep. Kalau mau terbang, jangan lupa pakai Citylink. Wes. Saya nggak bisa balas, kalau saya balas harus bikin dulu. Ini lebih ahli. Ini lebih ahlinya Captain jadi sini. Tapi intinya adalah Captain, jangan lupa kalau seandainya nanti ada keluarga di Solo dan yang lain-lain, kalau misalnya mau medical check up dan yang lain, bisa ke Rumah Sakit Dr. Un Solo Baru. Dan harapannya kita lewat podcast ini atau program Bincang Asik Sobatku ini, kita bisa banyak memberikan edukasi kepada masyarakat. Ya. Bukan hanya tentang kesehatan secara umum di rumah sakit, tetapi juga bagaimana kita aktif buat mereka yang mau bepergian dan yang lainnya bisa tetap mengikuti, dan sudah dengar langsung dari ahlinya, Captain Pilot Andi Arisasmita. Baik, demikian Bincang Asik Sobatku bersama dengan Captain Andi bertema Flight Safety atau Aviation Health and Safety. Semoga bermanfaat dan bisa membuka wawasan. Jangan lupa follow akun Instagram dan subscribe YouTube channel Rumah Sakit Dr. Un Solo Baru. Juga jangan lupa follow akun Instagram Captain Andi Arisasmita. Ya, oke. Nanti bisa melihat catatan di bagian bawah, dan juga nanti jangan lupa Citylink Indonesia juga bekerja sama dengan Rumah Sakit Dr. Un Solo Baru dalam beberapa beberapa event, beberapa pelayanan juga. Jadi untuk sobatku yang mau terbang bersama dengan Citylink Indonesia, Anda dapat memeriksakan kesehatan juga untuk cek PCR atau cek antigen dan yang lain di Rumah Sakit Dr. Un Solo Baru nanti akan difasilitasi bersama tarif khusus dari Rumah Sakit Dr. Un Solo. Wah, menarik sekali ya. Oke, menarik, Cap. Jadi nanti Captain sebelum terbang bisa juga cek di Rumah Sakit Dr. siap. Solo. Ini kebetulan direkturnya hadir di sini. Iya, oke. Jadi, oke, dan demikian saya dengan Jody Visnu undur diri, juga dengan Captain Andi undur diri. Sampai jumpa lagi dalam Bincang Asik Sobatku lainnya. Salam super green dan salam teduh untuk sembuh. Salam super green.